wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya anak-anakku, siswa SMK Negeri 1 Bojong Sari. Jumpa lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Salam Viva Historia. Jadi di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Di sebelumnya ada di part 1, sekarang kita akan bahas di part 2. Kemarin kita sudah membahas bagaimana awal mula terbentuknya kepulauan di Indonesia. Dimulai dengan pembahasan pengertian praaksara, kemudian juga dilanjutkan dengan terbentuknya kepulauan di Indonesia, dan yang terakhir adalah jenis-jenis manusia desa yang merupakan pusat perbengkelan pada masa purbakala. Ada yang tahu? Di sebelah utara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Buputsari, Desa Limbasari, itu ada sebuah desa. Desa itu ya, Limbasari, adalah sebuah situs perbengkelan pada masa purbakala, pada masa Neolitikum. Jadi menurut arkeologi, Desa Limbasari itu merupakan pusat pembuatan gelang batu pada masa praaksara. Ada yang rumahnya Limbasari? Mungkin bisa mengorek-korek dulu, Ibu pernah ke situ mencari, ternyata jumlah terbanyak, jadi serpihan-serpihan dari gelang batu itu terdapat di SD Negeri 1 Limbasari. Itu merupakan desa di Purbalingga yang sangat terkenal karena peninggalan bersejarahnya, yaitu gelang batu. Contoh kalau di Yogyakarta itu ada Perakan, itu sebagai pusat pembuatan perhiasan yang terbuat dari perak. Kalau pada masa praaksara, Limbasari dijadikan sebagai pusat perbengkelan atau pusat pembuatan gelang batu. Oke, kita lanjutkan yang topik yang keempat, yaitu adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 5 teori. Yang pertama, teori Proto-Melayu. Yang kedua, Deutero-Melayu. Yang ketiga, Melanesoid. Yang keempat, Negrito dan Wedit. Dan yang kelima adalah teori out of Afrika dan out of Taiwan. Ingat, asal-usul bangsa Indonesia itu ada 5 teori. Oke, teori yang pertama adalah teori Proto-Melayu. Ciri-cirinya 1, kulitnya sawo matang seperti kita ini, kemudian berambut lurus, berbadan tinggi dan ramping, serta bentuk hidung dan mulut juga ramping. Kemudian ciri selanjutnya adalah orang-orang Proto-Melayu ini atau Melayu tua itu membawa kebudayaan Baskon Hoabin atau membawa kebudayaan Neolitikum. Orang-orang bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan kapak persegi. Mereka membawa kebudayaan ini melalui jalur barat. Kemudian untuk kebudayaan kapak lonjong dibawa oleh orang-orang bangsa Proto-Melayu melalui jalur timur. Kemudian suku-suku yang sekarang masih ada di Indonesia, yaitu ada suku Dayak, Batak, Nia, Sasak, Kubu. Ini ingat ya, itu adalah suku-suku yang merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Asal-usul yang kedua adalah bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda. Ciri-ciri dari bangsa Deutero-Melayu ini tidak jauh dengan ciri-ciri orang Indonesia pada saat ini. Berkulit agak putih, kemudian matanya juga nggak terlalu sipit, nggak belo juga, rambutnya lurus, kemudian sawo matang, dan tidak terlalu tinggi. Jadi orang-orang Deutero-Melayu ini datang ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaka, kemudian ke Sumatera, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Orang-orang bangsa Deutero-Melayu ini membawa kebudayaan Dongson. Kalau tadi bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan Baskon Hoabin, kalau bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan Dongson. Suku-suku yang sekarang masih ada dan tersebar di seluruh Indonesia ada suku Melayu, ada suku Jawa, Bali, dan Makassar. Yang ketiga adalah teori Melanesoid. Melanesoid atau Papua Melanesia. Ciri-cirinya kita tahu ya, kalau bilang Papua pasti yang pertama adalah tubuhnya berkulit hitam, kemudian berbadan kekar, kemudian mulutnya lebar, rambut keriting, dan hidung mancung. Ini mereka termasuk digolongkan dalam kebudayaan Mesolitikum. Orang-orang Melanesoid sekarang tersebar di pedalaman Malaya. Kemudian juga ada penduduk Aeta di Filipina, ada juga suku Sakai di Siak, kemudian di Irian juga atau Papua, dan ada di
tersebar di Kepulauan Melanesia. Yang keempat adalah teori Negrito dan Wedit. Yang pertama, Ibu akan bahas Negrito. Negrito itu adalah sebutan dari orang-orang Spanyol karena orang-orang itu berkulit hitam seperti orang-orang Negro di Afrika. Kemudian selanjutnya adalah Wedit atau Weda. Jenis Wedit atau Weda ini adalah banyak diketemukan di Pulau Sailor atau Sri Lanka. Orang-orang jenis Wedit ini juga banyak ditemukan di Indonesia, yaitu ada di suku Kubu, kemudian ada suku Takai, ada Tomuna, kemudian ada suku Tokea. Yang kelima adalah teori out of Africa dan out of Taiwan. Yang pertama kita bahas teori out of Africa. Teori out Africa ini didasarkan pada penelitian DNA. Menurut penelitian Ingemann, bahwasanya tidak adanya atau tidak bercampurnya, tidak ada kaitannya antara gen manusia dengan manusia purba atau manusia praaksara. Jadi manusia zaman sekarang ini ya memang diciptakan memang ya langsung manusia, bukan melalui proses dari kera dulu kemudian berubah menjadi manusia. Teori out of Africa menjelaskan bahwasanya orang-orang atau bangsa Afrika bermigrasi sekitar tahun 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ya. Jadi tujuan mereka itu bermigrasi mengarah ke Asia Barat melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur yang melalui Sungai Nil, yang kedua adalah melalui Laut Merah. Yang terakhir adalah teori out of Taiwan. Menurut teori ini, orang-orang atau manusia di Nusantara ini merupakan keturunan dari bangsa Taiwan. Ini didasarkan pada linguistiknya atau bahasanya, karena berdasarkan studi, hampir semua orang-orang Nusantara itu berbicara dengan bahasa Austronesia. Perkembangan kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan atau sering disebut dengan food gathering. Yang kedua adalah masa bercocok tanam dan beternak atau disebut dengan food producing. Dan yang ketiga adalah masa perundagian. Bisa kalian lihat itu adalah perbandingan antara cara hidup food gathering dan food producing. Ada banyak sebenarnya, ini Ibu sudah rangkum dari buku paket yang kalian kemarin terima. Yang pertama adalah kalau food gathering itu mereka hidupnya masih berburu dan meramu. Jadi apa yang mereka cari di hutan dicari kemudian langsung diolah menjadi makanan. Berbeda dengan food producing, mereka sudah mengalami revolusi. Mereka sudah mulai memproduksi atau menghasilkan sendiri makanannya dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Yang kedua, tempat tinggal masih berpindah-pindah atau nomaden ya. Ini alasan mereka berpindah-pindah adalah yang pertama alasan kebutuhan makanannya. Jadi mereka tinggal di suatu hutan, ketika hutan X sudah habis sumber daya makanannya, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang lebih subur, artinya yang sumber makanannya lebih banyak. Mereka berkelompok sekitar 10 sampai 15 orang. Kemudian kalau food producing sebenarnya masih sama, mereka masih berpindah-pindah, tapi bedanya di sini adalah jangka waktunya lebih panjang atau lebih lama dibandingkan dengan food catering, atau nama lainnya adalah sedenter. Kemudian mereka juga dipimpin oleh kepala suku atau pimpinannya gitu. Jadi cara pemilihan pimpinan pada masa praaksara ini dengan cara primus inter pares. Jadi orang yang terkuat itulah yang akan menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah food gathering. Orang-orangnya tinggal di gua-gua, kemudian di tepi pantai dan di sungai. Mereka tinggal di gua ketika sedang musim hujan, kemudian mereka tinggal di tepi pantai maupun sungai ketika musim kemarau. Kemudian untuk food producing masih sama, mereka memilih tempat tinggal berdekatan dengan sumber air. Yang keempat adalah alat-alat yang digunakan. Pada masa food gathering, mereka menggunakan kapak perimbas, kapak genggam,
kapak penetak, dan alat-alat serpih yang lainnya atau disebut dengan flakes. Kemudian untuk food producing, mereka sudah menggunakan beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi, pisau, perhiasan, serta gerabah, karena mereka sudah mulai bisa memproduksi atau menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pendukungnya, ini manusianya. Manusia yang hidup pada masa food gathering itu adalah Pithecanthropus erectus dan Meganthropus, sedangkan food producing adalah Homo sapiens. Adalah masa perundagian. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku yang terpandang yang bergelar datuk atau datuk. Kemudian muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Kalian bisa lihat itu adalah contoh-contoh hasil kebudayaan pada masa perundagian. Ini masa perundagian merupakan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Setelah tadi ada food gathering, ada juga food producing. Ini yang tertinggi adalah masa perundagian karena mereka sudah mampu membuat peralatan-peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Dimaksud dengan sistem pembagian kerja di sini maksudnya adalah masing-masing antara laki-laki dan perempuan mempunyai pembagian kerja yang berbeda. Semisal nih, laki-laki bertugas untuk mencari bahan makanan, kemudian mencari pohon-pohon ranting untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Sedangkan untuk perempuan itu biasanya bagian untuk mengolah makanannya atau memasak. Kemudian kita lanjutkan dengan sistem kepercayaan. Kalau sistem kepercayaan bangsa Indonesia atau agama sekarang di Indonesia itu ada 6 ya. Ada Islam, Kristen Katolik, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, apa lagi yang belum? Pokoknya ada 6 ya. Kemudian, tapi kalau pada masa praaksara, nenek moyang kita itu sangat terbatas sekali. Ada 3 jenis kepercayaannya. Yang pertama adalah animisme, yang kedua adalah dinamisme, dan yang terakhir adalah tetoteisme. Kita bahas satu persatu dulu. Animisme itu adalah percaya kepada roh nenek moyang yang telah meninggal, itu ya. Jadi mereka itu percaya kalau orang yang telah meninggal itu mereka hidup kembali dan mengawasi kita gitu. Tapi beda lagi ya kalau dalam Islam yang sudah meninggal ya sudah gitu kan, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme ini percaya kepada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib atau magis. Contohnya misal pohon yang sudah besar, pohon besar maksudnya ya, kayak beringin gitu. Kemudian juga ada batu besar, itulah intinya benda-benda mati, tetapi orang-orang manusia praaksara menganggap itu mempunyai kekuatan magis. Dan yang ketiga adalah tetoteisme, yaitu percaya kepada binatang-binatang yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib sebagai lambang roh nenek moyang. Kemudian, perwujudan sistem kepercayaan pada masa praaksara diwujudkan dalam bentuk karya seni. Contohnya, 1, yaitu ada dolmen dulu ya. Dolmen itu adalah meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Yang kedua adalah sarkofagus. Sarkofagus itu adalah peti jenazah, gunanya pasti kalian tahu untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga adalah kubur batu. Kubur batu ini kalau sekarang itu sama saja dengan papan ya. Biasanya kan kalau orang yang sudah meninggal kan dikubur sisi samping kanan, samping kiri, samping bawah dan atas itu biasanya ada papannya. Itu namanya kubur batu. Kemudian ada juga menhir. Menhir itu kalau sekarang itu sama saja dengan batu nisan. Menhir ini artinya itu sendiri adalah batu tunggal, digunakan sebagai tugu peringatan. Semisal nih ada orang yang meninggal, ini loh tugu peringatannya, ini loh makamnya gitu kan.
Kemudian ada punden berundak. Punden berundak itu adalah bangunan yang bertingkat-tingkat seperti candi ya. Ini punden berundak juga merupakan, nanti kita akan bahas akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Itu nanti menghasilkan candi yang bangunannya bertingkat-tingkat. Ini bermula dari punden berundak. Ini gunanya untuk menyembah roh nenek moyang. Kemudian ada arca juga, tahu ya, arca itu banyak sekali di candi-candi, biasanya arca apa ya, arca Wisnu. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara. Yang pertama adalah perkembangan teknologi antara batu dan tulang. Yang kedua adalah perkembangan teknologi antara pantai dan gua. Kalian bisa lihat di situ ada tabel antar dua kebudayaan. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan dan yang kedua adalah kebudayaan Ngandong. Ciri-ciri dari kebudayaan Pacitan adalah alat masih kasar dan bentuknya runcing. Kemudian alatnya disebut chopper atau sebagai alat penetak. Kemudian berkembang di daerah Punung, Pacitan, Jawa Timur, dan alat-alat hasil dari kebudayaan Pacitan ini tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Flores. Sedangkan kebudayaan Ngandong alatnya berasal dari tulang binatang. Alatnya berbentuk seperti alat penusuk atau belati dan tombak yang bergerigi atau flakes. Berkembang di daerah Ngandong dan Sidoarjo, dan alat-alatnya dari hasil kebudayaan Ngandong banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan Halmahera. Yang kedua adalah antara pantai dan gua. Dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah Kejoken Modinger, yang kedua adalah Abruzos Rose. Kita lihat ciri-cirinya satu persatu. Kejoken Modinger adalah timbunan sampah dapur yang menggunung di sepanjang pantai. Kemudian orang-orang yang hidup pada masa ini tempat tinggalnya di sekitar pantai. Alat yang digunakan sejenis chopper yang dinamakan pebble. Ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai dengan Medan. Yang kedua adalah Abruzos Rose. Kebudayaan ini ditemukan di gua-gua. Tempat tinggalnya juga di gua. Alat yang digunakan seperti ujung panah, flakes, dan batu penggilingan. Banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan di Lamancan. Kalian bisa lihat itu adalah contoh dari tempat tinggal pada masa kebudayaan antara pantai dan gua. Yang di atas itu adalah Kejoken Modinger. Kejoken ini tadi berasal dari bahasa Denmark yang artinya sampah-sampah dapur. Jadi mereka menumpuk hasil-hasil sampah dapur, kemudian dinamakan Kejoken Modinger. Kejoken Modinger ini juga merupakan timbunan fosil kulit kerang dan kulit siput yang menggunung karena mereka tinggalnya di sekitar pantai ya. Jadi mereka memanfaatkan siput dan kerang sebagai makanan sehari-harinya. Kemudian yang di bawah ada Abruzos Rose, yaitu gua yang menyerupai ceruk atau batu karang. Gua ini dijadikan tempat tinggal. Ingat ya. Jadi antara Kejoken Modinger dan Abruzos Rose ini mempunyai keterkaitan. Jadi ketika musim kemarau mereka akan tinggal di tepi pantai dan menghasilkan kebudayaan Kejoken Modinger. Sementara ketika musim penghujan mereka akan cenderung lebih banyak tinggal di gua-gua dan menghasilkan kebudayaan yang dinamakan Abruzos Rose. Oke, pembahasan kita di bab 2 hampir selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang penemuan api. Api ternyata sudah ada dari dulu semenjak kita belum ada. Orang-orang purba pun sudah mengenal api. Kita tahu ya, dengan membenturkan dua benda padat itu juga akan menghasilkan percikan api. Mungkin kalau sekarang kita malas banget ya, soalnya kan udah banyak kayak korek api gitu ya, udah canggih gitu loh. Kalau dulu itu mereka dengan cara membenturkan
kedua atau dua benda padat untuk menghasilkan percikan api. Jadi kegunaan api itu sangat banyak sekali. Kalau sekarang itu api, kalau di hutan digunakan sebagai untuk menghalau binatang buas, terus kemudian untuk menghangatkan badan, kemudian untuk memasak dan sebagainya. Intinya api itu banyak sekali manfaatnya, seperti air saja. Kalau air itu kan dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hewan juga, api juga sama. Kalau api dan air itu digunakan dalam jumlah yang sedikit, itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak, tetapi kalau jumlahnya sangat banyak, itu akan membawa bencana. Adalah pola hunian. Pola hunian pada masyarakat praaksara itu masih sangat sederhana ya. Tadi kita sudah melihat bahwasanya mereka itu hidup di sekitaran tepi sungai, danau maupun di hutan-hutan. Tujuannya adalah supaya mereka bisa lebih dekat mencari sumber makanan. Biasanya kan kalau di sekitar sungai atau tepi sungai itu kan wilayahnya subur ya, karena airnya itu banyak, makanya mereka banyak hidup di bantaran sungai. Mereka ini arsitekturnya, bentuk awalnya itu di dalam gua, jadi masih sangat sederhana sekali, berbeda dengan zaman sekarang ini. Rumah itu bermacam-macam gayanya, ada gaya minimalis, modern, sampai dengan gaya-gaya lama. Pokoknya banyak ya, tapi kalau pada masa praaksara ini masih terbatas. Pola garis lengkung tak teratur seperti aliran sungai, dan pola spiral seperti rute yang ditempuh mungkin adalah citra pola ruang utama mereka. Yang terakhir adalah hubungan sosial yang harmonis. Jadi kehidupan yang harmonis ditunjukkan oleh orang-orang masyarakat praaksara dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Yang laki-laki suruh mencari makanan, yang perempuan mengolah makanan. Kemudian adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan satu dengan yang lainnya. Jadi merasa kekeluargaannya itu sangat tinggi. Kemudian mereka juga memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Ingat ya, kepercayaan ada 3 kemarin, ada animisme, ada dinamisme, dan ada tetoteisme. Masyarakat pada masa praaksara hidup bersama di dalam gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Oke, bab 2 sudah selesai. Kalian jangan lupa setelah bab 1 dan bab 2 sudah selesai, kalian nantikan ulangan. Jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan ya yang belum selesai. Kemudian sampai dengan waktu yang Ibu sudah tentukan. Kemudian belajar, karena sebentar lagi Ibu akan melaksanakan ulangan. Nanti untuk waktunya, untuk tanggalnya itu nanti Ibu akan sampaikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.